Alfa dan Omega, Jilid 5, Bab 36. Jamahan Iman. Sekembalinya dari Gerasa menuju pantai bagian barat, Yesus telah mendapati kumpulan orang banyak yang sudah sedia menerima Dia, dan mereka menyambut kedatangannya dengan amat gembira. Beberapa lamanya Ia berada di tepi pantai, mengajar dan menyembuhkan, dan kemudian pergi menuju rumah Matius, Lewi, untuk mengunjungi pemungut cukai dalam pesta. Disinilah Yairus, kepala rumah ibadat itu, bertemu dengan Dia. Pemimpin orang Yahudi ini datang kepada Yesus di dalam kesulitan yang besar, lalu sujud di kakinya, serta katanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Dengan segera Yesus menuju ke rumah pemimpin itu, walaupun murid-murid itu telah melihat begitu banyak pekerjaannya yang mendatangkan kebajikan. Mereka merasa heran atas penerimaannya, atas permohonan guru yang sombong itu. Namun demikian mereka mengikuti guru besar mereka, dan begitu pula orang banyak mengikutinya dengan semangat penuh harapan. Rumah penghulu itu tidak begitu jauh, tetapi Yesus dan rombongan bergerak dengan perlahan-lahan karena orang banyak berdesak-desak mengelilingi Dia. Ayah ini sangat cemas akan kelambatan itu, tetapi Yesus merasa kasihan melihat orang banyak, berhenti sebentar untuk menyembuhkan orang yang sakit atau menghibur orang yang berduka. Sementara mereka masih dalam perjalanan, seorang pesuruh datang dengan tergesa-gesa menerobos orang banyak, membawa berita kepada Yairus bahwa anaknya sudah mati, dan tiada gunanya lagi untuk menyusahkan guru besar itu lebih lanjut. Perkataan itu sampai ke telinga Yesus. "Jangan takut," katanya, "percaya saja dan anakmu akan selamat." Yairus lebih mendekatkan dirinya kepada Juru Selamat, dan segera mereka bersama-sama menuju rumah penghulu itu. Peratap sewaan dan tukang tiup seruling ada di sana, memenuhi udara dengan tangis mereka. Kehadiran orang banyak dan kesedihan mereka itu membuat perasaan Yesus kurang enak. Ia mencoba mendiamkan mereka dengan berkata, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Mereka marah atas perkataan orang asing itu. Mereka telah melihat anak itu sudah mati, dan mereka tertawa mengejek Dia. Mereka semuanya disuruh keluar dari rumah. Yesus memanggil bapa dan ibu anak itu bersama dengan Dia, disertai 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama mereka memasuki kamar orang mati itu. Yesus menghampiri tempat tidur itu dan seraya mengangkat tangan anak itu, Ia mengucapkan dengan perlahan-lahan di dalam bahasa yang biasa digunakan dalam rumah itu, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Pada saat itu juga satu getaran mengaliri tubuh yang kaku itu. Nadi berdenyut kembali, bibir terbuka dengan senyuman, mata terbuka lebar seolah-olah baru bangun tidur, dan anak perempuan itu menoleh dengan herannya atas orang banyak yang mengelilinginya. Ia bangkit dan orang tuanya memeluk dia di tangannya, lalu menangis karena sukacita. Dalam perjalanan menuju rumah penghulu itu, Yesus telah menemukan di antara orang banyak itu seorang perempuan malang karena telah 12 tahun lamanya ia menderita penyakit yang membuat hidupnya suatu beban. Ia telah menggunakan segala miliknya untuk tabib dan obat-obatan, namun hanya mendapat perkataan bahwa penyakitnya tidak dapat diobati. Tetapi pengharapan timbul lagi bila ia mendengar kesembuhan yang telah diadakan oleh Kristus. Ia merasa bahwa jikalau ia dapat pergi kepadanya, ia akan sembuh. Di dalam tubuh yang lemah dan susah payah, ia datang ke tepi pantai di mana Yesus sedang mengajar, dan mereka menerobos melalui orang banyak, tetapi sia-sia adanya. Sekali lagi ia mengikut Yesus dari rumah Matius, Lewi, namun demikian juga belum sampai kepadanya ia mulai putus asa. Dan waktu Yesus berjalan melalui orang banyak itu, Yesus datang dekat kepadanya. Kesempatan yang indah telah datang. Ia berada di hadapan tabib
besar itu. Tetapi di tengah-tengah hiruk-pikuk orang banyak itu, ia tidak dapat berbicara kepadanya, sekalipun hanya memandang wajahnya karena takut kehilangan satu-satunya kesempatan untuk memperoleh kesembuhan. Ia desak ke depan sambil berkata kepada diri sendiri, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sementara Yesus berlalu, perempuan itu maju ke depan dan dapat menjamah pinggir jubahnya. Sekejap itu juga ia merasa sembuh. Di dalam satu jamahan itu, seluruh iman hidupnya dipusatkan. Dan pada waktu itu penyakit dan tubuhnya yang lemah dipulihkan dan diganti dengan kekuatan dan kesehatan tubuhnya. Dengan berterima kasih dalam hati, ia mencoba mengundurkan diri dari antara orang banyak. Tetapi tiba-tiba Yesus berhenti dan orang banyak pun berhenti dengan dia. Ia berbalik dan memandang sekeliling serta bertanya dengan suara yang nyaring sekalipun di dalam keributan orang banyak dapat didengar, "Siapa yang menjamah aku?" Orang banyak menjawab pertanyaan yang aneh itu dengan roman muka yang keheranan, dikerumuni dari segala penjuru, didesak ke sana kemari. Kelihatannya merupakan satu pertanyaan yang aneh sekali. Petrus selalu siap sedia berbicara, berkata, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desak dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Maka jawab Yesus, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Juru selamat dapat membedakan jamahan iman dari sentuhan yang kebetulan oleh orang banyak yang kurang peduli. Iman yang demikian tidak patut dilalukan tanpa komentar. Ia berbicara kepada perempuan itu perkataan penghiburan yang baginya menjadi mata air kesukaan. Perkataan yang dapat menjadi berkat kepada pengikut-pengikutnya hingga pada akhir zaman. Dengan menoleh kepada perempuan itu, Yesus mendesak untuk mengetahui siapa yang menjamah dia, karena perempuan itu tak dapat menyembunyikan dirinya. Datanglah ia dengan gemetar lalu sujud di kaki Yesus. Dengan air mata ia menceritakan kisah penderitaannya dan bagaimana ia telah mendapat kesembuhan. Yesus berkata dengan lemah lembut, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ia tidak memberitakan kesempatan untuk tahayul menyatakan penyembuhan hanya karena menjamah jubahnya saja. Bukanlah melalui jamahan secara luar dengan dia, tetapi melalui iman yang berpegang atas kuasa keilahiannya yang membawa kesembuhan itu. Orang banyak yang keheranan dan berdesak-desakan di sekitar Kristus sadar bahwa tiada penambahan kuasa yang amat penting. Tetapi apabila perempuan yang menderita ini mengulurkan tangannya menjamah dia, percaya bahwa ia akan sembuh. Ia merasakan kuasa penyembuhan. Demikian juga dalam hal rohani. Berbicara mengenai agama dalam suatu cara kebetulan saja, berdoa tanpa jiwa yang haus dan iman yang hidup, tiada faedahnya. Suatu iman yang hanya nama saja di dalam Kristus. Menerima dia hanya sebagai juru selamat dunia ini tidak akan pernah membawa kesembuhan kepada jiwa. Iman yang membawa keselamatan bukan hanya sekedar pengetahuan intelek akan kebenaran. Orang yang menunggu akan pengetahuan yang sempurna sebelum ia mempraktikkan iman tidak dapat menerima berkat dari Allah. Tidaklah cukup hanya percaya akan Kristus, kita harus percaya di dalam Dia. Satu-satunya iman yang membawa faedah bagi kita ialah dengan menerima Dia sebagai juru selamat pribadi yang memperuntukkan atas jasanya bagi kita. Banyak orang yang memegang iman sebagai suatu pendapat. Iman yang menyelamatkan ialah suatu perjanjian oleh mana orang-orang yang menerima Kristus menggabungkan diri mereka sendiri di dalam perjanjian yang berhubungan dengan Allah. Iman yang sejati ialah kehidupan. Iman yang hidup berarti menambah semangat, memperdalam kepercayaan, sehingga jiwa menjadi suatu kuasa yang dapat mengalahkan. Sesudah menyembuhkan perempuan itu, Yesus ingin agar ia menghargai berkat yang telah diterimanya. Pemberian yang dikaruniakan oleh Injil itu
Jangan hendaknya diperoleh dengan diam-diam atau dinikmati sembunyi-sembunyi. Demikianlah Allah memanggil kita untuk mengakui kebaikannya. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Yesaya 43 ayat 12. Pengakuan kita akan kesetiaannya adalah pilihan surga untuk menyatakan Kristus kepada dunia ini. Kita patut menghargai rahmat-Nya sebagaimana yang telah diberitahukan melalui nabi-nabi pada zaman dulu. Tetapi yang lebih bermanfaat lagi adalah kesaksian pengalaman kita sendiri. Kita adalah saksi-saksi bagi Allah bila kita tunjukkan di dalam diri kita sendiri suatu kuasa pekerjaan ilahi. Tiap-tiap individu mempunyai suatu kehidupan yang sangat berbeda dengan orang-orang lain dan mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Allah ingin agar pujian kita dinaikkan kepadanya, ditandai oleh sifat perseorangan kita sendiri. Penghargaan yang berharga ini untuk memuji kemuliaan rahmat-Nya, bila didukung oleh sifat hidup serupa Kristus, mempunyai suatu kuasa yang amat menarik yang bekerja demi keselamatan jiwa-jiwa. Ketika ke-10 orang berpenyakit kusta datang kepada Yesus, meminta kesembuhan, Ia menganjurkan supaya mereka pergi dan memperlihatkan dirinya kepada imam. Dalam perjalanan mereka telah disembuhkan, tetapi hanya satu di antara mereka yang kembali memuliakan Dia. Yang lain pulang ke jalan masing-masing, melupakan Dia yang telah menyembuhkan mereka. Berapa banyakkah yang berbuat perbuatan yang serupa itu? Tuhan bekerja terus-menerus demi kebaikan umat manusia. Ia selalu memberikan anugerah-Nya. Ia membangkitkan orang sakit dari tempat tidur. Ia melepaskan orang dari bahaya yang tidak mereka lihat. Ia menyuruh malaikat-malaikat surga untuk menyelamatkan mereka dari malapetaka, menjaga mereka dari penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Mazmur 91 ayat 6. Tetapi hati mereka tidak merasakannya. Ia telah memberikan kekayaan surga untuk menebus mereka, tetapi mereka tidak mempedulikan kasih-Nya yang besar. Oleh rasa tidak hormat itu mereka telah menutup hatinya melawan kemurahan Allah. Bagaikan terik panas di gurun tandus, mereka tidak mengetahui bilakah saat yang baik itu datang, dan jiwa mereka tinggal di tempat yang kering di padang belantara. Adalah menjadi keuntungan kita supaya tetap memelihara setiap karunia Allah yang segar di dalam ingatan kita. Demikianlah iman itu dikuatkan untuk menuntut dan menerima lebih banyak lagi. Adalah dorongan yang lebih besar bagi kita di dalam berkat yang terkecil sekalipun yang kita terima dari Allah. Dan kemudian di dalam segala-galanya kita dapat membaca iman dan pengalaman orang-orang lain. Jiwa yang menyambut anugerah Allah akan merupakan sebuah kebun yang disirami. Kesehatannya akan memancar dengan segera. Cahayanya akan menerangi kegelapan, dan kemuliaan Allah akan kelihatan atasnya. Marilah kita ingat selalu kasih Allah yang penuh kasihan, kemurahan-Nya yang tidak terbilang itu, seperti orang Israel. Marilah kita bangunkan batu dasar kesaksian kita dan menuliskan di atasnya cerita yang indah akan apa yang telah diperbuat Allah bagi kita. Dan sementara kita mengulangi hal yang bersangkutan dengan Dia di dalam perjalanan kita ini, marilah kita dengan segenap hati yang penuh syukur berkata, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan-Nya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Mazmur 116 ayat 12-14.